Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, mohon pertolongan kuasa Roh Kudus bagi kita semua dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu di pagi hari ini, di dalam memasuki minggu pertama sesudah Epifanias. Kami bersyukur Tuhan, hari yang baru Engkau anugerahkan bagi kami dengan kekuatan kesehatan nafas hidup yang baru. Kami boleh ada bersama di rumah tangga kami masing-masing dalam ibadah minggu hari ini. Dan saat ini kami hendak membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba mohon kepadamu kiranya Engkau sertai kami semua, pribadi lepas pribadi di rumah tangga kami masing-masing. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar bersama hari ini, melalui tuntunan dan pertolongan kuasa Roh Kudus, kami semua akan memahami, kami semua akan diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan pada hari ini di dalam kita memasuki minggu pertama setelah Epifanias diambil dari kitab Roma pasal 12. Kitab Roma pasal 12 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Roma 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Perikop yang tertulis, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Berbahagialah bagi kita semua yang selalu setia melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya.
Ya, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita bersama-sama kembali melakukan atau melaksanakan ibadah minggu di rumah tangga kita masing-masing. Oleh karena kita memahami bersama bahwa kondisi situasi virus corona, pandemi COVID-19 ini yang semakin hari semakin meningkat, bahkan kita di Tabanan ini sudah dikatakan sebagai zona merah. Karena itu kita mengambil keputusan bersama untuk melaksanakan ibadah minggu di rumah tangga kita masing-masing sampai dengan tanggal 7 Maret nanti. Namun saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa sekalipun kita beribadah di rumah tangga kita masing-masing, saya percaya bahwa Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, Dia tetap hadir di tempat kita masing-masing. Dia tetap menyertai, memberkati pelayanan kita, memberkati akan persekutuan kita. Karena di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Dan juga saya percaya bahwa ibadah yang kita lakukan di rumah tangga kita masing-masing tidak akan pernah kehilangan sukacita dan kebahagiaan kita di dalam bersekutu bersama dengan Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, hari ini firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang sudah kita baca tadi berbicara tentang persembahan yang benar. Namun saudara, kita juga melihat bahwa introitus yang mengantarkan kita semua dalam ibadah ini di dalam Roma 8 ayat 14, introitus kita berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan lewat introitus kita hari ini mau mengingatkan kita bahwa sebagai orang-orang percaya kita harus betul-betul menyadari bahwa saudara dan saya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Memang betul saudara, bahwa kita lahir dari rahim ibu kita dengan benih dari ayah kita. Namun saudara, sejak kita menerima Yesus, kita percaya Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka saudara, kita telah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Sehingga dengan demikian, saudara dan saya, kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah sebagai Bapa. Ibaratnya seperti sinyal wifi. Ketika kita sudah mengalami kelahiran kembali, itu berarti pendeteksi sinyal wifi kita sudah terbuka kembali, sehingga terhubung dengan sinyal yang diberikan. Artinya apa? Artinya bahwa komunikasi atau ada komunikasi antara kita dengan Allah. Kita akan membangun terus hubungan pribadi kita dengan Allah melalui kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca hari ini dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai 8, Rasul Paulus berbicara tentang persembahan yang benar. Namun saudara, kalau kita perhatikan, sebelum Paulus berbicara tentang persembahan yang benar, dalam pasal-pasal sebelumnya, Paulus banyak berbicara tentang keselamatan yang adalah anugerah Allah dan manusia diselamatkan karena iman. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara,
bahwa tidak ada seorang pun yang akan selamat dari kutuk dosa, sebab manusia hanya dapat selamat oleh karena dibenarkan oleh Allah melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Baru kemudian dalam perikop pembacaan kita ini, baru Paulus menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan itu harus memiliki kehidupan yang benar-benar berbeda dengan dunia ini. Itu sebabnya firman Tuhan, Paulus berkata dalam firman Tuhan di dalam ayat yang kedua tadi apa? Dia katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya bahwa Paulus mau mengingatkan kita semua bahwa sebagai anak-anak Allah, kita hidup harus tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi dari hari ke hari kita harus terus bisa berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita bisa dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Oleh karena setiap orang yang telah diselamatkan harus bisa mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu artinya bahwa Paulus tidak hanya berbicara tentang persembahan persepuluhan, Paulus tidak hanya berbicara tentang persembahan syukur, Paulus tidak hanya berbicara tentang persembahan diakonia atau persembahan-persembahan lain. Tetapi saudara, di sini Paulus mau menekankan lebih daripada itu. Yaitu apa? Yaitu mencakup totalitas hidup kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan Allah, untuk terus mau mempersembahkan tubuhnya, bahkan terus mempersembahkan seluruh hidupnya menjadi kehidupan yang berkenan kepada Allah. Karena sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Allah, kita dituntut untuk harus bisa mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Artinya bahwa kita harus betul-betul memahami, saudara dan saya harus betul-betul memahami bahwa tanggung jawab kita sebagai orang percaya sesungguhnya tidak hanya ikut hadir dalam setiap persekutuan, tidak hanya memberi persembahan, tetapi saudara, lebih daripada itu, yaitu tanggung jawab dalam kehidupan kita setiap hari. Karena saudaraku, hidup beribadah yang dimaksud dalam perikop ini adalah menuntut perubahan hidup kita secara total kepada Allah. Artinya bahwa walaupun kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, namun saudara, kita tidak boleh dipengaruhi oleh sifat-sifat dunia ini. Kalau orang mencuri, kita tidak boleh ikut-ikutan untuk mencuri. Kalau orang berbohong, kita tidak boleh ikut-ikutan untuk berbohong. Kalau orang korupsi, kita tidak ikut-ikutan untuk korupsi. Kalau orang berbuat jahat, kita tidak boleh ikut-ikutan untuk berbuat jahat. Kalau orang-orang tidak benar, kita tidak boleh ikut-ikutan untuk hidup tidak benar juga. Karena apa? Karena saudara dan saya, kita adalah anak-anak Allah yang telah dipilih Allah untuk melakukan apa yang benar dalam kehidupan ini. Dan Bapak Ibu Saudara, ibadah yang sejati itu bukanlah sekedar ritual-ritual yang kita lakukan secara rutin di gedung gereja, melainkan persembahan tubuh kita yang sudah dibaharui untuk hidup seturut dengan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan sifat-sifat kedagingan. Karena saudaraku yang Tuhan kasihi, ibadah yang sejati itu
bukanlah sekedar persembahan dalam bentuk liturgi atau megahnya tata ibadah, melainkan bagaimana saudara dan saya, kita dapat dan bisa mempersembahkan kehidupan kita yang terbaik kepada Tuhan setiap hari. Artinya bahwa hidup kita setiap hari itu adalah ibadah. Jadi kalau kita pahami bahwa hidup kita setiap hari adalah ibadah, maka saya percaya saudara dan saya, kita pun akan melakukan segala sesuatu yang terbaik di mata Tuhan. Kita akan melakukan segala sesuatu yang baik bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Baik pikiran kita, baik perkataan kita, baik perbuatan kita, maupun sikap hidup kita. Karena apa saudaraku yang terkasih? Sebenarnya tanpa kita sadari bahwa dunia ingin melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dunia ingin melihat segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini. Sehingga ketika sebagai anak-anak Allah kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan bagi dunia ini, maka saudara, disitulah sesungguhnya orang akan melihat Yesus dalam hidup kita. Dan setiap orang, siapapun dia, akan diberkati melalui kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang terkasih, intro itu tadi mengingatkan kita bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini yang harus kita sadari bersama, bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipimpin Roh Allah. Kita adalah anak-anak Allah karena kita adalah orang-orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena itu saudara, kita harus sungguh-sungguh menyadari akan kehidupan kita bersama, bahwa hidup kita sesungguhnya kehidupan yang harus berbeda dengan kehidupan dunia ini. Dan saudara, hal inilah yang telah dilakukan oleh gereja mula-mula. Kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul yang berbicara tentang kehidupan gereja mula-mula, kalau kita membaca, kita melihat di sana bahwa ketika orang-orang percaya, ketika mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus turun ke atas mereka, apa yang mereka lakukan? Saudara, pembaharuan terjadi, kehidupan mereka sungguh berubah. Dengan hadirnya, dengan adanya Roh Kudus yang turun ke atas mereka, mereka mau melakukan segala sesuatu yang benar di mata Tuhan. Mereka mau menolong sesama yang kekurangan. Mereka mau mengunjungi orang-orang yang sakit. Mereka mau melakukan segala sesuatu yang terbaik. Bahkan dengan karunia-karunia yang ada, mereka pakai untuk melayani Tuhan dengan setia, dengan taat, dengan kesungguhan hati. Dan Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Karena kuasa Roh Kudus itu telah turun, telah ada dan diam di dalam hati kita ketika kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saudara, kalau kita menyadari bahwa Roh Kudus telah ada di dalam hati kita, marilah kita lakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kemudian yang kedua, marilah dengan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan bagi kita semua. Karunia apa saja, karunia yang berbeda-beda dalam hidup kita, mari kita mau satukan karunia itu untuk membangun gereja Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Apapun karunia yang saudara miliki, saudara percaya bahwa karunia itu datang dari Tuhan. Dan karunia itu sesungguhnya tidak bisa kita simpan. Karunia itu harus kita pakai. Pakai untuk apa? Pakai untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan memberikan karunia bagi kita dengan satu tujuan, supaya kita mempermuliakan nama Tuhan. Mau melayani dengan sungguh-sungguh, mau melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mau membuka hati kita, mau membuka hati kita untuk terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga saudara dan saya, kita senantiasa berjalan di jalan yang benar dan mau terus memberi diri untuk mengalami pembaharuan dalam hidup ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini akan memberkati kehidupan kita semua. Tuhan beserta kita. Amin.
Saat teduh bagi kita semua. Amin.